Tanya Rucika aja. Ya. Kebetulan saya juga lagi mau bangun rumah nih, Rucika kayak bisa deh kayaknya ya. Coba. Bisa. Tadi bilang kan mau bangun rumah, bangun masjid, sama bangun. Halo sahabat Rucika, apa kabarnya ya? Sekarang ada Ines yang nemenin kamu di Biru. Apalagi kalau bukan Bincang Rucika. Asik ya, mengudara sampai jauh. Nah, untuk episode yang kali ini Ines bakalan ngobrol sama seseorang yang mungkin kalau kamu lihat dari penampilannya kayak gak meyakinkan kalau ternyata orang ini nih concern terhadap tanaman, penyayang tanaman. Kalau dilihat sih mungkin seperti penyayang wanita, tapi kalau di sini lebih ke penyayang tanaman. Siapakah dia? Halo, saya Angga Diandri. Saya petani urban dari Kebun Atap Hidroponik Ibu Kita. Anda sedang menyaksikan podcast Biru. Selamat, kok sekarang lagi siang ya? Selamat siang Angga Diandri. Halo, siang Ines. Namanya cantik sekali. Iya, betul. Suka dikira nama cewek gak sih? Enggak sih, Enggak pernah. Karena mungkin dari belakang iya kali ya, karena rambutnya gondrong kan. Iya bener. Angga Diandri cantik banget nih. Katanya gak mau dipanggil mas karena mungkin biar tetap ngerasa muda ya. Betul sekali. Kayaknya karena kita gap umur kayaknya lumayan jauh loh. Kayaknya gitu deh. Padahal gue lebih muda ya. Oke, Angga, yes. Ini nih Ines, tadi gimana? kalau misalnya sebelum kita ngomongin soal perhidroponikan gitu kan, pertanaman-tanaman yang kayaknya sebenarnya kalau tadi Ines kenalan sama Angga pertama kali, kok kayaknya mas-mas ini tidak mungkin penyayang tanaman gitu ya, lebih ke kayak tidak peduli lingkungan kalau di secara kasat mata orang-orang kalau ngelihat gitu kan, kayak yakin nih mas-mas gondrong ini ngurusin tanaman nih, gue mikir kayak gitu kan. Tapi sebelum itu kita mau kenal maka tak sayang kan. Betul. Mau mengulik lebih dalam dulu soal Angga Diandrinya. Silakan. Ya kan, dengar-dengar Mas Angga sampai sekarang ini adalah seorang manajer. Betul. Manajer perusahaan apa Bapak kalau boleh nggak tahu? Namanya Comika. Saya manajerin Panji Pragiwaksono. Oh, siapa yang nggak tahu Mas Panji ya kan? Nah, sampai sekarang masih berjalan, masih berjalan. Sekarang udah jalan 3 tahun, tepatnya dari 2019. Mau jalan 3 tahun lebih tepatnya. Oke. Dan masih nyaman? Masih nyaman. Kalau nggak nyaman, gue bisa gantiin gitu. Oke, dan sampai detik ini sehat-sehat aja dong ya, yang pastinya ya. Alhamdulillah sehat, semua sehat. Walaupun kemarin gue April sempat kena COVID, tapi sekarang udah habis sudah vaksin dan yang lain, semuanya sehat dan kita udah bisa kembali aktivitas seperti mulai mendekati normal ya, new normal kali ya masih. Oke, Mas Angga, jadi adalah sarjana COVID. Pernah di bulan April ini ya? Iya. April tahun ini. Nah, berarti ada perbedaan gitu nggak yang signifikan dari kegiatan lo pra dan post COVID? Ada, jadi lebih hati-hati satu itu, dan juga perbedaannya juga jadinya gue tuh sebelumnya orangnya nggak pernah berani untuk donor darah. Oke. Suatu malam tuh habis itu gue ada orang membutuhkan plasma darah convalescent ya kalau salah namanya ya, sorry kalau salah. Plasma darah, terus O+. Gue nggak tahu golongan darah gue cuma taunya O aja gitu, gue nggak tahu O+ apa O-. Gue baca WhatsApp tersebut, terus gue kayak gue pengen deh gitu kan, mungkin ini pertama kali seumur hidup gue untuk mendonorkan darah gitu. Pertama kalinya malah juga bukan donor darah, langsung plasma darah yang dimana itu pakai mesin dan begitu bisa dibilang ya, bisa dibilang lebih sulit lah gitu. Dan lebih sakit nggak? Bisa dibilang lebih sakit karena lebih lama ya, karena dia mesti ngambil dulu darah merahnya, terus abis itu dipisah di dalam mesin, abis itu dibalikin lagi, jadi kurang lebih kayak cuci darah gitu. Dan dari situ pertama kali, dan di situ gue itu masih nervous banget deg-degan dan yang lain ya, jadi bayangin baru pertama kali. Terus abis itu pas lagi gue udah kelar donor, ternyata gue sempat gerak-gerak. Alhasil tangan kiri gue sampai sekarang sih masih agak hitam-hitam, sempat kayak lebam gitu. Terus sempat biru gitu. Udah dari situ malah gue bersyukurnya setelah COVID gue berani untuk mendonorkan darah. Jadi gitu. sering sekarang lo ya? Tapi
bisa sampai berapa 4 kali waktu itu, saking seringnya gitu. Karena dari pihak rumah sakit Fatmawati pun juga unit transfusinya juga selalu ngubungin saya, Mas Angga ini kayak kami butuh gini-gini, bisa datang apa enggak gitu. Karena mungkin bisa dibilang dia ngelihat saya tuh selalu senang gitu datang orang datang donor darah biasanya diem apa gimana, saya kayak senang gitu, kayak ayo donor gitu kan. Ya udahlah gitu, dari situ kayak gitu. Oke, lo pernah ngerasain gak sih kehidupan yang sekarang ini kayak lo kayak terbalas dendam sama mungkin kehidupan lo yang dulu? Kalau gue denger kan kayak agak gelap gitu ya. Ngerasain balas dendam lo gak sih? Enggak? Sebenarnya sih nggak lebih ke balas dendam ya, tapi lebih kepada gue menyadari bahwa setiap hari gue dapat kesempatan baru, di mana gue bukan mencoba untuk memperbaiki gue yang lama, tapi gimana caranya gue bisa bertumbuh gitu setiap hari. Walaupun gue misalkan hari ini gue nggak terlalu produktif, tapi ternyata besoknya bisa lebih produktif. Gitu. Jadi gue sangat bersyukur gitu, bisa dikasih kesempatan terus sampai sekarang gitu. Oke, berarti manusia pun bertumbuh. Betul. Apakah itu salah satu yang lo pikirkan? Makanya lo mau mengurus tumbuhan. Tidak nyambung bridging gue, tidak apa-apa ya. Tapi gue pengen ngomongin soal ketumbuhannya nih, ya kan ya. Tadi udah ngomongin soal Angga yang udah pernah kena COVID dan malah jadinya ada positifnya lagi. Sisi positifnya adalah sekarang lo yang tadinya mungkin nggak berani untuk mendonorkan darah dan lain-lain, malah jadi pendonor yang diandelin kalau bisa dibilang ya. Ya katanya sih gitu. Ya alhamdulillah lah ya. Gitu kan. Masih bisa berbagi gitu. Nah sekarang lo mulai menyibukkan diri di dunia tanaman, dan lebih detailnya lagi adalah ke si tanaman hidroponik. Betul. Ya, kenapa sih milih hidroponik? Kenapa nggak yang kalau anak-anak sekarang kan tanaman selama masa pandemi ini kayaknya orang-orang mulai bercocok tanam gitu kan di rumahnya. Tapi yang lebih kayak aku tahu tuh mostly yang biasa aja gitu. Nah tapi kenapa? Hias ya. Iya gitu kan. Nah tapi kenapa Angga sendiri memilih untuk hidroponik? Ya satu, karena tanaman hias nggak bisa gue makan. Satu. Nah jadi gue waktu di tahun 2018 jauh sebelum ketemu kerja bareng kembali kerja bersama Panji, itu gue sempat dipecat dari dipecat dari pekerjaan yang dimana gue itu bisa dibilang gue sukai, gue mimpi gue di situ gitu loh. Gimana rasanya lu dikeluarkan dari suatu pekerjaan yang dimana lu udah ibaratnya passionate di situ. Udah passion di situ, semuanya lu pertaruhkan di situ, di satu lubang itu gitu, di satu pekerjaan itu. Dan ternyata ya balik lagi, semua kesalahan itu benar-benar sepenuhnya kesalahan dari gua gitu. Gua memiliki sisi gelap. Dulu gua orangnya tuh paling sering nggak sadar gitu, nggak sadar dalam arti I'm using something, atau kalau nggak gua minum sesuatu gitu kan. Jadi yang membuat gue tidak sepenuhnya tuh tidak menyadari apa yang gue perbuat gitu. Jadi gue selalu menyalahkan orang lain gitu. Hal kecil tuh kayak gue salahin orang lain gitu. Gue nggak bisa kayak nyalahin diri gue sendiri atau introspeksi diri. Karena apa? Karena terlalu banyak hal-hal yang gue konsumsi yang seharusnya tidak gue konsumsi gitu kan. Terus gue dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. 2018 gue nggak tahu ngapa-ngapain. Terus gue juga nggak lulus kuliah karena gue benar-benar semess up itu. Iya, gue full benar-benar di kerjaan itu kayak gue kuliah untuk kerja, gue udah dapet kerjaan, ngapain lagi kan gitu. The full gue di situ. Terus gue kelilit banyak hutang karena kesalahan gue juga. Lifestyle yang gue pilih, party di mana, gesek sana, gesek situ ya kan. Aset mobil dijual, udah lama habis minus nih. Benar-benar sampai di titik situ pernah ya? Itu benar-benar bangkrut, dan benar-benar kayak bisa dibilang bukan bangkrut sampai minus gitu kan. Dan diteleponin sama zaman dulu belum pinjol, diteleponin sama kartu kredit tuh debt collector gitu kan. Bayar gini. Dan akhirnya di posisi itu gue posisi nggak tahu gue mau ngapain. Kerjaan gue cuman setiap malam tuh nonton YouTube. Gue nyari hal-hal baru tentang ada apa nih gitu di YouTube gitu. Nah sebelum gue nonton YouTube, gue sempat nonton satu film. Gue sempat beli yang kayak di masa tuh beli DVD waktu itu, masih 2018 gue beli DVD, habis itu gue tontonin gitu. Nah gue sempat nonton satu film judulnya The Bucket List. Nah di film Bucket List ini
ada Morgan Freeman sama Jack Nicholson. Dua-duanya itu ketemu di dalam kamar rumah sakit dan divonis udah dua-duanya itu cancer stadium 4 ya, udah pokoknya menunggu hari aja ya, udah divonis meninggal lah gitu. Terus Jack Nicholson tuh kerjanya nulis-nulis gitu. Si Morgan Freeman penasaran, lu ngapain sih gitu kan? Karena si Jack Nicholson ini yang bisa dibilang yang cukup unik lah gitu dalam pemikirannya. Jadi dia nulis-nulis hal-hal yang dia belum pernah lakukan sebelum dia meninggal. Dia pengen bungee jumping, dia pengen skydiving, dia pengen ke tempat-tempat yang dia pengen sebelum dia meninggal, dia pengen kunjungi dulu gitu. Nah dari situ bodohnya gue adalah gue terinspirasi dengan itu ya kan. Lo bikin itu bucket list. Gue bikin deh bucket list gitu kan. Ngapain ya gitu kan. Karena gue dulu itu bisa dibilang memiliki banyak catatan buruk dalam kesehatan ya, karena gue takut, gue sempet di fase yang gue paranoid, takut banget nih gue kalau gue umur 35 nanti mati gimana ya gitu, keluar segala penyakit gue yang diakibatkan yang kemarin kan gitu kan. Biasanya kan umur 35 udah mulai keluar tuh asam urat lah, apa darah tinggi dan yang lain gitu. Terus akhirnya gue pelajarin tentang nutrisi, tentang vegetarian itu apa, vegan itu apa, karena semua tuh gue cari di YouTube gitu. Nah suatu saat gue lagi ngeliat organik, oh ini organik, oh ini gitu. Terus abis itu setelah video organik tersebut, gue nemuin satu video hidroponik. Sedangkan gue nggak tahu hidroponik itu apa gitu. Gue pas gue ngeliat di atap perkantoran di Singapura itu dia nanam sayuran tapi di atap gitu. Gue bingung kan gitu kan gue anak IPS ya. Jadi gue cuman taunya adalah yang sayuran tanaman yang bisa tumbuh di air adalah eceng gondok, ya kan? Kan gue cuma tahu sama itu kangkung ya sama kangkung atau bayam air atau apalah gitu bisa. Tapi gue beneran ternyata bisa ya sampai selada dan yang lain gitu. Gue bener-bener kayak gue pelajarin tentang hidroponik. Abis itu gue ngeliat juga ada channel YouTube Hidroponikpedia, gue liatin gitu. Ternyata kok kayaknya nggak sulit-sulit banget nih. Malam itu gue lihat jam 11 malam, besok pagi langsung gue cari toko hidroponik di Jakarta. Gue samperin, gue beli styrofoam, ada starter kit yang awal itu modelannya styrofoam kayak 50.000 apa 100.000. Terus gue beli aja pokoknya semuanya tuh benih ini gitu, karena ya kayak anak kecil baru dapat hal baru lah gitu. Padahal gue di situ udah umur 28, tapi tetap pola pikir gue masih kayak gitu. Terus gue cobain, gue tanam di depan rumah gue, nanam kangkung, tumbuh. Pas udah keluar ya lumayan lah ya, udah sekitar 15 sentian udah mulai tumbuh, dimakan sama tikus. Dari situ gue langsung stop. Patah hati dulu ya. Patah hati, gue bilang ini bukan jalan gue. Kayaknya yang lain deh gitu. Akhirnya gue full fokus olahraga. Gue mencoba untuk berkomitmen, karena balik lagi gue orangnya tadinya tuh setengah-setengah setiap menjalankan sesuatu. Akhirnya gue mencoba untuk full komitmen bayar gym selama setahun, dan alhamdulillah gue udah bisa mulai tidur tenang setelah gue mulai fokus ke olahraga itu. Betul. Sampai akhirnya lo kembali ke cinta lama gak dengan si hidroponik? Betul. Itu apa, gimana fasenya? Jadi dari gue udah 2018 itu gue fokus di olahraga. Ketemu sama Panji pas lagi lebaran. Terus Panji bilang kayak, lo ngapain lo sekarang? Karena Panji tahu kalau gue tuh doyan mabok, gue kayak gitu, dia tahu lah gitu kan. Siapa sih nggak tahu nggak tahu gue lah gitu untuk ibaratnya ya doyan party gitu. Pokoknya lo kalau dulu di klub mana pasti ada Angga. Pasti ada gitu. Nah kadang tuh yang suka yang bagian nyokok-nyokokin, nah itu gue banget tuh gitu kan. Nah jadi udah tahu gitu orang gitu. Nah ngelihat orang tahu gue lari itu udah membuat orang kayak udah gila kali ini orang lari gitu kan. Pertama gue cobain 10K, abis itu gue nyobain lagi sempat terakhir di 2018 tuh sempat nyobain full marathon gitu, yang dimana sebenarnya gue finish tapi nggak bisa dibilang finish strong karena gue sebenarnya cuma kuat 24 kilo, karena setelahnya itu gue lebih banyak jalan lari. Tapi di situ gue mencoba untuk belajar, gue harus menyelesaikan apapun yang sudah gue mulai gitu. Dari situ Panji ngelihat bahwa kayaknya nih orang nih udah mencoba untuk lebih baik deh gitu. Dan gue dapet kesempatan untuk jadi asisten production manajernya Panji, karena Panji lagi bikin stand up specialnya dia yang kelima, judulnya Pragiwaksono untuk di Jakarta di 2019. Ya udah gue sekalian kayak gue belajar deh, gue nggak pernah bikin event sebelumnya, gue lebih banyak ngurusin talent, jadi gue kayak belajar lagi.
Dan ternyata 2019 setelah gue ngurusin itu, gue dikasih kesempatan untuk jadi manajer Panji gitu. Fast forward 2019 kami tour, jalan keliling-keliling, 2020 bam, pandemi. Lo di rumah terus nih. Di rumah terus. Gue biasanya tuh bener 70-20-10 gue biasanya. 70% gue di Panji, 20% gue olahraga, 10% tuh gue biasanya apalah main game atau apa, ngulik-ngulik sesuatu gitu. Me time lah ya. Me time. Nah, terus pas lagi di tahun 2020 di bulan Juli lagi kumpul keluarga tuh selalu ada pembahasan tentang hidroponik. Setelah gue makin kesini tuh gue kayak berpikir kayaknya nih yang di atas nih ngasih tahu gue lewat seseorang gitu, kayak ngingetin, lo dulu punya mimpi hidroponik kan gitu. Pernah nyoba gagal gitu kan. Terus gue kayak dikasih tahu kalau di atasnya rumah tante gue itu mataharinya tuh gratis dan full gitu. Sedangkan kan dulu gue nanam di rumah tuh nggak bisa optimal karena matahari gue dapetnya cuma jam 2 dan bias-bias aja gitu, tanamannya jadi nggak bagus gitu. Ya udah dari situ berawal dari 100 lubang tanam di bulan Agustus, gue sempet panen 2 kali. Akhirnya gue gaspol sekarang sampai 1000 lubang tanam dan lebih gitu. Dan itu di rumah tante berarti? Di rumah tante gue. Jadi gue rumah gue sama rumah tante gue tuh jaraknya deket banget. Dan gue karena gue anak pertama dan bisa dibilang gue punya adik tapi jaraknya jauh dan nggak di Jakarta. Jadi gue itu banyak main sama sepupu gue gitu. Jadi biar jadi teman main. Dan ternyata rumahnya di atasnya tuh yang tadinya mau biasa dipakai rencananya untuk kayak barbekyuan, tapi ternyata bukan budaya keluarga kami. Keluarga kami tuh lebih demennya nongkrongnya di bawah dengan AC kan gitu. Jadi ya udah nggak kepake. Akhirnya dipakai untuk si hidroponik ini yang lo akhirnya mengoptimalkan dengan ngasih nama nih si proyekan lo ini. Biar kita bisa dibilang proyek dong ya. Proyekan lo ini dengan nama Ibu Kita Kebun. Betul. Ibu Kita Kebun. Menarik, ear catchy banget gitu kan. Apa filosofi di baliknya? Filosofi sebenarnya gue tuh sering sekali mengecewakan ibu gue, nyokap, mami gue. Gue manggilnya sih mami ya, tapi gue bilangnya pasti nyokap. Gue sering sekali mengecewakan. Dari dulu gue SMP rajin banget bolos. Anak SMP kelas 1 masa udah alfa di semester pertama, alfanya 30. Lu bayangin, alfa 30, izin 15, ya kan, sakit 10. Gimana nggak meledak nyokap gue ya kan? Jadi namanya nggak sekolah. Kayaknya nggak sekolah gitu kan. Karena gue jujur gue suka banget main game. Dulu kan gue nggak punya komputer, jadi gue mesti ke warnet gitu kan, main di situ gitu. Gue menemukan kebahagiaan pada saat gue main game kayak ini gue banget nih tinggal di situ. Jadi gue menganggap gue hidup di dalam game tersebut. Dan ya udah sekolah ya penting Ayo dance ya? Enggak, gue main Ragnarok gitu. Gue main Ragnarok. Ayo dance. Gue gak bisa, gue tangannya cepet-cepet gak bisa gue. Jadi gue main Ragnarok, terus habis itu gue main Dota, main itu. Dan emang udah terkenal badungnya tuh gue dari kayak setiap tahun nih selalu di sidang keluarga gitu. Ya anak ada masalah apa lagi nih? Gitu. Selalu ada seperti itu gitu loh. Dan bokap nyokap gue cerai dari gue umur 5 tahun. Jadi betapa sedihnya nyokap gue tuh ngeliat ini ngurus anak satu-satunya, kalau gitu di Medan aja deh, nggak usah ditaruh di Jakarta. Karena dulu sempat ada pembahasan pengen gue sempat kayak waktu kecil ya, namanya 5 tahun diperebutkan gitu ya kan, hak asuh ya kan. Mungkin kalau waktu SMP nyokap gue mikir kayak sana aja ya, kayak salah deh gitu kan. Di mana air mengalir sampai jauh,